Sebagai salah satu dari 3 daerah dengan konveksi terbesar di dunia, benua maritim Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh awan-awan konvektif hingga berkembang menjadi awan-awan badai yang kita kenal sebagai awan cumulonimbus. Nah, awan-awan ini memiliki potensi elektrifikasi atau aktivitas petir yang sangat hebat sekali, dan tentu saja membahayakan aktivitas manusia. Have a break, ambil kopi Anda, kita diskusi di Science Talk with me. Halo, assalamualaikum, ketemu di vlog saya lagi. Kita tetap konsisten ya diskusi tentang sains yang berkaitan dengan atmosfer, kapal atmosfer dengan laut dan bumi yang memang menjadi konsen saya di sana. Barusan membaca berita di media online, ada 23 warga Lebak, Banten yang tersambar oleh petir saat mereka sedang menonton pertandingan bola di sore hari, memeriahkan hari 17 Agustus 2020. Bahkan 3 di antara mereka meninggal dunia. Kita berbelasungkawa terhadap korban yang meninggal, mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang layak, dan berdoa juga kepada mereka yang terluka segera diberi kesembuhan untuk beraktivitas kembali. Kita coba membahas seberapa bahayanya petir bagi aktivitas kita dan kenapa sering muncul di wilayah-wilayah kita, dan kira-kira kapan saja petir ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Kita diskusi di vlog kali ini. Kita harus pahami bahwa petir merupakan energi listrik yang bermuatan positif dan negatif yang keberadaannya diakibatkan oleh interaksi kompleks antara partikel awan dan partikel presipitasi. Komposisi muatan baik positif maupun negatif tadi sebenarnya cenderung seimbang, namun sirkulasi dan turbulensi yang terjadi di dalam awan ini mengakibatkan terjadinya pemisahan muatan. Muatan positif terkonsentrasi di bagian atas awan, sementara muatan negatif terkonsentrasi di bagian bawah awan. Perlu juga kita ketahui ada 3 jenis petir, baik yang bermuatan positif ataupun negatif. Yang pertama adalah petir yang terjadi di dalam awan atau kita kenal sebagai intracloud akibat induksi muatan di dalam awan itu sendiri. Yang kedua adalah petir yang terjadi antara awan yang satu dengan awan yang lain, kita kenal sebagai cloud to cloud. Dan yang ketiga adalah petir yang terjadi dari awan ke permukaan tanah yang kita kenal sebagai cloud to ground. Dari ketiga jenis petir tersebut, 60 sampai dengan 80% potensi petir yang terjadi adalah petir awan ke permukaan tanah atau cloud to ground. Petir yang patut kita waspadai di permukaan adalah jenis petir awan ke tanah tersebut. Kira-kira bagian bawah awan yang bermuatan negatif dapat keluar dari sistem awan mengarah ke bawah atau permukaan mencari muatan positif yang biasanya diakibatkan oleh adanya objek-objek yang tinggi di permukaan. Disinilah terjadi proses petir itu yang disebut sebagai step leader. Proses step leader ini seolah membuat jalur petir ke permukaan. Sepanjang jalur tersebut, udara akan mengalami proses pemanasan dan pemuaian secara cepat sehingga menghasilkan gelombang suara yang kita dengar sebagai guru atau thunder. Jenis petir awan ke tanah atau cloud to ground inilah yang menyambar sebanyak 23 warga di Lebak, Banten, 17 Agustus 2020 kemarin. Umumnya jenis petir ini semakin meningkat frekuensi sambaran hariannya pada pukul 15 sampai dengan 17 di benua maritim Indonesia. Bulan-bulan transisi seperti Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November merupakan bulan yang paling memiliki potensi sambaran terbanyak dibandingkan bulan-bulan lainnya, bahkan di musim hujan sekalipun. Pada bulan-bulan transisi tersebut, alih radiatif melalui mekanisme konveksi sangat giat dan kuat. Apabila inti kondensasi awan yang tersedia dari garam-garaman laut, debu, ataupun aerosol atmosferik tersedia cukup, maka awan-awan jenis cumuliform akan tumbuh pada fase yang paling sempurna dan menjulang tinggi melebihi rata-rata troposfer yang hanya 10 km. Hujan lebat, kemudian angin dan petir itu merupakan produk dari jenis awan-awan ini. Meskipun sambaran petir terkesan random pada wilayah tertentu, namun jangan pernah berpikir bahwa petir tidak akan menyambar pada lokasi yang sama. Sebagai contoh, hampir setiap tahunnya
Menara Toronto, Kanada disambar oleh petir sebanyak 75 kali. Bahkan pada bulan Agustus tahun 2011, Menara Toronto ini disambar sebanyak 52 kali hanya dalam waktu 84 menit. Hasil penelitian di Amerika, faktanya 90% orang-orang yang tersambar oleh petir itu dapat selamat. Tetapi bukan berarti kita menafikan bahaya petir itu sendiri. Sambaran petir itu setara dengan 10 miliar joule energi. Ini cukup untuk menghidupkan bohlam lampu 100 watt selama 3 bulan penuh. Perlu diketahui juga bahwa sambaran petir ini dapat mencapai suhu 30.000 derajat Celcius. Artinya 5 kali lipat dari suhu permukaan matahari yang hanya 6.000 derajat Celcius. Ketika sejumlah energi listrik akibat sambaran masuk ke dalam tubuh manusia, secara singkat akan menciptakan sirkuit gelombang listrik di jantung, paru-paru, dan sistem saraf, sehingga manusia akan rentan mengalami gagal jantung, kejang, kerusakan otak, kerusakan sumsum tulang belakang, bahkan amnesia. Petir memanaskan sejumlah kolom udara secara cepat. Proses ini semacam gelombang kejut sehingga orang-orang yang berada dalam radius sambaran akan terlempar akibat kuatnya gelombang petir ini, kira-kira 9 meter dari lokasi sambaran. Ini setara dengan 5 kg bom TNT. Cahaya kilatan dari petir ini dapat merusak retina mata kita, bahkan bisa mengakibatkan katarak. Arloji, gelang metal, kalung yang kita gunakan ini akan menjadi penghantar panas dari petir dan tentu akan membahayakan kita. Lantas, bagaimana memastikan kalau petir tidak akan menjadikan kita sebagai target sambarannya? Pertama, pastikan kalau kita tidak terjebak dalam suatu kegiatan di lapangan atau di luar rumah saat badai berlangsung. Namun, apabila memang terpaksa, pastikan kita menjauhi pohon, tiang, atau lapangan terbuka. Segera menuju tempat yang aman, bahkan di dalam mobil yang memiliki kandungan metal, segera kita keluar. Penggunaan handphone meskipun masih banyak diperdebatkan, namun gelombang elektromagnetik yang dihasilkannya ditengarai dapat memicu step leader dari petir menuju ke permukaan. Jadi pastikan dalam keadaan off atau tidak aktif. 5-10 menit saat hembusan angin dari awan mulai terasa merupakan waktu yang krusial akan sambaran dari petir. Jadi segeralah berlindung ke dalam ruangan saat mendengar suara guru. Oke, demikian vlog dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang akan sering terjadi, terutama pada masa peralihan ke musim hujan seperti September, Oktober, dan November. Stay at home, jaga diri, dan jaga dia, jaga lingkungan. Assalamualaikum. Di balik awan yang menjulang tinggi itu terselip rahmat atau bahkan mungkin bencana. Petir merupakan representasi dari awan yang sangat matang, bahkan beberapa menyebutnya sebagai awan yang sangat bengis karena memang membahayakan bagi aktivitas manusia. Kalau kita analogikan dalam kehidupan keseharian kita bahwa harta, tahta, jabatan yang kita miliki merupakan representasi dari kematangan hidup kita. Bisa menjadi berkah dan rahmat ketika kita mampu untuk saling berbagi dan menguatkan satu sama lain. Namun demikian, kematangan itu juga bisa menjadi bencana bagi kita ataupun orang lain. Kira-kira begitu.